Suatu ketika, seorang pemuda tiba-tiba bisa melihat angka yang terus berkurang setiap kali dia memakan masakan ibunya. Tapi faktanya, jika nomor tersebut terus berkurang sampai angka 0, maka sang ibu akan tewas. Ini adalah cerita dari film Number One tahun 2026. Senyesak apakah film ini? Apakah happy ending atau sad ending? Langsung saja kita masuk ke videonya. Seorang pemuda bernama Hamin tiba-tiba mulai melihat angka setiap dia sedang makan. Kemudian dia pun sadar angka tersebut hanya muncul jika dia memakan masakan ibunya. Sedangkan jika dia makan makanan lain, angka tersebut tidak akan muncul. Tapi dia penasaran kenapa angka tersebut terus berkurang setiap kali dia makan masakan ibunya. 신기하게 하나씩 줄어들었다. 까불지 말고 뭐라. 아, 네, 늦었다니까 엄마. 내일도 시험 못 봐. Singkat waktu, kakaknya Hamin akan berangkat untuk mengikuti ujian. Tapi naasnya si kakak malah mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal dunia. Tentu saja kabar tersebut merupakan pukulan berat bagi si ibu dan Hamin karena kehilangan satu anggota keluarganya lagi setelah si ayah yang sudah lama meninggal. 뭐 가나? 뛸 일도 없고. 엄마. Setelahnya, cerita maju ke 15 tahun kemudian. Sekarang Hamin sudah berada di kota dan bekerja di sebuah perusahaan minuman keras. Dia juga memiliki seorang pacar bernama Reon yang bekerja sebagai ahli gizi. Dia yang mendapatkan pesan dari Hamin kemudian datang ke apartemennya dan melihat Hamin yang sedang mencoba membuat hidangan sambil melihat tutorial di ponselnya. 뭐해? 나랑 같이 보러 갈 거지? 아이 당연. 그럼 되는데. 아무튼 매일 그렇게 애타게 찾아? Sementara itu, si ibu yang tinggal sendiri terlihat sedang melakukan pekerjaannya untuk membersihkan rumah orang lain. Karena merindukan anaknya, keesokan harinya dia pun datang ke apartemennya Hamin. Tapi yang membukakan pintu kebetulan malah Reon karena Hamin sudah berangkat kerja. Setelah mengetahui si ibu adalah ibunya Hamin, Reon pun menjadi sangat canggung. Tapi karena si ibu bersikap ramah, suasana pun tidak begitu kaku. Apalagi si ibu membawa banyak masakannya. Si ibu kemudian bertanya di mana orang tuanya Reon karena si ibu belum mengetahui jika anaknya sudah memiliki pacar. Ternyata kedua orang tuanya Reon telah meninggal dunia. Tapi si ibu yang mendengar itu meresponnya dengan hangat dengan mengatakan jika kedua orang tuanya juga meninggal. Hal itu pun seketika membuat Reon terharu karena si ibu ternyata tidak terlalu mempermasalahkan latar belakangnya. 이런 얘기하면 제 부모님 안 계세요. 김치고 된장이고 다 사무쓸까 아이가. 이 새끼 이거 싸다 주더니. Malam harinya bertepatan dengan malam pergantian tahun, Hamin sudah bersama Reon. Di momen itu, Hamin ternyata berniat untuk melamarnya. Tapi Reon yang untuk pertama kalinya merasakan kehangatan dari seorang ibu meminta satu syarat kepada Hamin jika lamarannya ingin diterima. Dia meminta agar Hamin mengajak ibunya untuk tinggal bersama. Mendengar hal itu, entah kenapa Hamin mengatakan jika dia tidak bisa tinggal bersama ibunya. Karena permintaannya ditolak, Reon pun ikut menolak lamaran dari Hamin. Dengan alasan itulah satu-satunya kesempatan baginya bisa memiliki keluarga lagi. Hamin pun hanya bisa pelanga-pelongo. 결혼은 공항에 똥 빠진 소리 하고 있네. 어쩌려 그러노? Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Hamin yang sedang ingin makan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan sosok ayahnya yang telah meninggal. Ketika sedang makan, Hamin kembali melihat adanya angka. Si ayah langsung berkata,
Angka yang kau lihat itu adalah pertanda berapa banyak hari yang bisa kau habiskan dengan ibumu. Karena jika angka itu mencapai 0, maka ibumu akan meninggal. Meskipun hal itu terasa sangat kejam, tapi si ayah mengatakan jika takdir masih bisa dirubah. Dan semua hal tadi adalah pesan dari sang ayah yang disampaikan lewat mimpinya. 하나님이가 내도 아니고. 근데 Kemudian kita kembali ke masa lalu. Disinilah akan terungkap alasan Hamin tidak ingin tinggal bersama ibunya. Dia yang waktu itu sedang makan siang bersama kedua temannya menceritakan soal angka yang selalu dia lihat. Mendengar penjelasan Hamin, salah satu temannya kemudian memiliki saran. Jika tidak bisa memakan masakan ibunya, bagaimana kalau Hamin makan di luar saja? Dengan begitu si ibu akan tetap selamat. Merasa mendapatkan solusi, Hamin pun berusaha mengajak ibunya untuk selalu makan di luar, agar ibunya tidak memasak. Tapi sang ibu mulai kesal karena uangnya semakin habis. 네 대학 등록금 한 푼이 아쉽다. 엄마 가자. 밥은 Setelahnya, setiap kali Hamin diajak memakan masakan dari ibunya, dia pun selalu berusaha untuk menolaknya. Tentu saja sebagai seorang ibu, melihat anaknya selalu menolak diajak makan masakannya, pasti ada sedikit rasa sakit hati. Karena tidak mungkin terus-terusan menghindar, akhirnya Hamin memutuskan untuk pindah ke kota. Setelah mengetahui keputusan anaknya, tentu saja si ibu merasa sedih karena harus berpisah dengan anaknya. Sebenarnya Hamin sangat menyayangi ibunya dan sangat suka makan masakan si ibu karena rasanya sangat enak. Tapi di sisi lain dia tidak ingin kehilangan ibunya. Dengan terpaksa dia harus mengambil langkah ini sebagai jalan keluar. Nantinya dia tetap bisa pulang ke desa ketika rindu dengan ibunya. Kembali ke masa sekarang, Hamin pun menemui pacarnya dan menjelaskan semua hal itu. Tapi tentu saja mendengar alasan Hamin yang tidak masuk akal hanya membuat Reyon semakin kesal dan mengatakan jika Hamin mengkhawatirkan hal yang sia-sia. 걱정이 팔죠. 야, 각자 행복 찾아가자. Di tengah pikirannya yang mumet, Hamin kembali dipusingkan dengan pekerjaannya karena si bos meminta timnya merekrut seorang bibi untuk menjadi model iklan mereka. Sedangkan si bibi ini merupakan orang yang sulit untuk dibujuk. Tapi karena ini adalah sebuah tugas, Hamin pun akan berusaha membujuk si bibi. Dan sudah bisa ditebak, berkali-kali Hamin mencoba, berkali-kali juga dirinya diusir. Tapi Hamin tetap pantang menyerah. 더 빨라. Di suatu malam, Reyon tidak sengaja melihat sepasang kekasih yang sedang makan bersama. Seketika hal itu kembali mengingatkannya kepada Hamin, di mana Hamin merupakan pria yang baik dan selalu mengusahakan kebahagiaannya. Karena merasakan rindu, akhirnya Reyon datang ke apartemennya Hamin. Melihat pacarnya kembali datang, tentu saja Hamin merasa senang karena pada dasarnya mereka masih saling mencintai. Ini contoh bagi para cewek. Ngambek boleh, tapi terkadang ego itu harus diturunkan. Jangan sampai mengalahkan rasa cinta. Mengetahui Hamin belum makan, Reyon berniat membuat sop lobak daging sapi kesukaannya. Karena sebelumnya ternyata Reyon sempat diajari oleh ibunya Hamin meskipun rasanya masih tidak karuan. 아니야 진짜 맛있어. 내가 왜 영양소 엄마 밥 못 먹... 그리고 오빠 넌 것 같아. 못나서 그래. Keesokan harinya ketika Reyon menceritakan jika masakannya disukai oleh Hamin, tiba-tiba si ibu merasakan sakit pada perutnya saat sedang bekerja yang membuatnya sampai dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui ibunya masuk rumah sakit dan harus menjalani operasi tentu saja membuat Hamin sangat panik. Di tengah rasa was-wasnya, dia kembali teringat perkataan ayahnya.
Dengan tergesa-gesa, dia menuju ke rumah si ibu dan langsung memakan masakannya. Setelah melihat angkanya belum mencapai 0, Hamin pun merasa sangat lega karena artinya si ibu pasti akan baik-baik saja. 엄마는 Dan tepat seperti dugaannya, keesokan harinya operasi si ibu berjalan dengan lancar. Meskipun senang, tapi Hamin merasa sedikit kesal karena selama ini dia telah rutin memberikan uang kepada ibunya. Tapi kenapa ibunya tidak pernah memeriksakan kesehatannya kepada dokter? Si ibu kemudian menjelaskan jika uang itu hampir tidak pernah dia gunakan. Justru uang itu dia tabung untuk persiapan Hamin menikah dan dia hanya menggunakannya sedikit. Sebelum pergi, si ibu berkata saat besok dia keluar dari rumah sakit, dia ingin Hamin memakan masakannya sebelum kembali ke kota. Tapi Hamin malah menjawab jika masakan ibunya tidak enak dan dia juga malas melihat wajah si ibu. Kita bisa mengerti alasan dari Hamin, tapi kata-kata yang dia keluarkan rasanya kurang pantas untuk seorang ibu seperti ibunya ini. 사모는 게 훨씬 낫다. Kemudian kita kembali ke masa lalu. Ternyata secara tidak sengaja si ibu pernah melihat Hamin membuang semua makanan yang dia buat. Tentunya ibu mana yang tidak sakit hati melihat hal itu. Keesokan harinya si ibu sengaja membuat banyak masakan untuk Hamin. Terpaksa Hamin dengan berat hati memakan masakan tersebut. Dan ketika angka itu muncul lagi, si ibu yang tidak bisa melihatnya malah mengajak Hamin ke psikiater untuk memeriksakan mentalnya. Tentu saja Hamin menjadi marah karena selama ini dia sangat terbebani dengan adanya angka tersebut. Ditambah si ibu menganggapnya sudah gila. Berkat arahan dari psikiater, si ibu pun hanya bisa memberikan ruang kepada Hamin untuk menenangkan dirinya. 시간 다 지나구나. 하나. 아이, Kembali ke masa sekarang, Reon kembali membuat masakan untuk Hamin. Tapi saat Hamin mencoba satu masakan, tiba-tiba dia kembali melihat angka itu muncul. Karena faktanya makanan itu berasal dari masakan ibunya yang disimpan oleh Reon. Karena pikiran Hamin sedang mumet, ditambah kembali melihat angka tersebut, dia pun seketika langsung emosi karena merasa jika Reon menyepelekan rasa khawatir yang selama ini dia rasakan. Dan dia pun langsung pergi keluar. Saking frustasinya dengan keadaan yang selama ini dia alami. Ketika berada di luar, dia sampai menangis sesenggukan sambil menelpon ibunya. Keesokan harinya, berkat usahanya membujuk si Bibi, akhirnya Hamin berhasil membuat si Bibi menjadi model iklan untuk perusahaannya. Hal itu pun dia rayakan bersama teman kantornya. Tapi dia yang kembali pulang tiba-tiba merasakan sakit yang begitu parah pada lambungnya. Dan setelah diperiksakan ke dokter, si dokter kampret dengan muka flat ini dengan santainya mengatakan jika Hamin menderita kanker lambung stadium 3. Itu adalah penyakit yang sama yang telah merenggut nyawa ayahnya. Si dokter mengatakan karena kankernya sudah stadium 3 ditambah adanya penyakit turunan, Hamin divonis tidak akan bisa bertahan lama. Karena merasa jika dirinya mati, maka angka ibunya tidak akan berkurang lagi. Dan hubungannya dengan Reon juga tidak bisa dilanjutkan. Dia pun menelpon pacarnya hanya untuk menyudahi hubungan mereka, tentu saja dengan kata-kata yang membuat Reon sakit hati saat mendengarnya. Dengan harapan jika Reon akan membenci dirinya dan mencari pasangan lain. 자기밖에 몰라. 맞아.
Dia yang sudah putus asa pada akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama ibunya dan memakan masakan ibunya sampai puas. Kemudian dia akan berhenti saat angka si ibu sudah menjadi satu. Dengan begitu dia akan merasa lebih ikhlas untuk meninggalkan dunia ini. Di momen ini si ibu belum mengetahui jika putranya menderita kanker lambung sama seperti mendiang suaminya. Sebenarnya Hamin bisa saja menjalani operasi, tapi karena harapan hidupnya sangat tipis, ditambah ayahnya hanya bertahan 3 hari setelah operasi, makanya dia memilih untuk tidak melakukannya. 올해는 다 있었나? 많지. 말했다 이가. 니 혹시 Sementara itu, Reon akhirnya mengetahui penyakit yang diderita oleh Hamin dan langsung memberitahukan hal itu pada si ibu. Mendengar kabar itu seketika membuat si ibu langsung terdiam. Si ibu yang tidak ingin kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki, si ibu pun sampai berlutut dan memohon pada Hamin agar dia mau melakukan operasi. Meskipun harapannya sangat kecil, tapi setidaknya dia berusaha untuk sembuh. 아파도 수술 받고 못 일어나. 내가 이렇게 빚게 그게 30년이 넘. Karena si ibu tidak bisa membujuk Hamin, dia pun meminta Reon untuk membujuknya. Siapa tahu dia lebih mendengarkan perkataan pacarnya. Akhirnya mereka kembali bertemu dan suasana pun tidak canggung karena Reon sudah mengetahui penyakit dari Hamin. Dia terus membujuk Hamin untuk melakukan operasi dan berkata jika dia telah menemukan cara untuk melawan kutukan angka yang selama ini membuat hidup Hamin selalu gelisah. Di momen ini tangis Hamin pun pecah karena sebenarnya dia tidak ingin mati dengan cara seperti ini. Dia sebenarnya masih mencintai Reon, masih ingin menikah dan punya anak. Dia juga tetap ingin makan masakan ibunya tanpa khawatir ibunya akan tewas akibat dirinya. Melihat pertahanan dari Hamin runtuh, hal itu pun membuat Reon ikut menangis. Setelah dibujuk oleh Reon dan dipikir baik-baik, dia menyadari jika dirinya sangat egois. Karena jika dia mati, maka si ibu pasti akan sangat bersedih dan kesepian. Setidaknya dia harus berusaha untuk tetap hidup demi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Akhirnya Hamin pun bersedia untuk melakukan operasinya. 하나씩보다 더 무서운 거 없다. 야가 많이 안 준다. 걱정하지 마. Singkat waktu, berkat keajaiban dari Tuhan, tidak disangka Hamin bisa melewati masa kritisnya dan dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Setelah kembali sehat, Hamin dan Reon mencoba membuat masakan untuk sang ibu. Ternyata cara yang dimaksud Reon untuk mematahkan kutukan angka itu adalah dengan cara Hamin yang akan terus membuat masakan untuk ibunya. Karena si ibu angkanya tinggal 1. Jika dia memakan masakan ibunya lagi, si ibu pastinya akan tewas. Dan ketika si ibu memakan masakan dari Hamin, terlihat angka si ibu bertambah menjadi 2. 올라갔어. Ternyata hal itu berhasil mematahkan kutukan dari angka tersebut. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, Hamin akan terus membuat makanan untuk sang ibu agar angka si ibu terus bertambah. Dia pun tidak perlu khawatir lagi setiap kali makan bersama ibunya. Dan film pun sudah berakhir. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah
Jika kalian memiliki ibu yang selalu antusias membuatkan kalian makanan, makanlah makanan tersebut dengan lahap. Karena hal sekecil itu akan membuat ibu kalian sangat bahagia. Kemudian, jika hidup terasa berat, jangan takut untuk bercerita dengan orang yang kita percaya. Dengan selalu berpikir positif dan terus berusaha, niscaya akan ada jalan keluarnya. Itu. Konnichiwa.